Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Dr. Intan Renata Silitonga, SPOGK, MKAP selaku dosen mata kuliah Ilmu Penyakit Dalam. Selamat siang kepada teman-teman yang ada di Zoom ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Mufidah Ziati Mariani yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi penyampaian materi ini pada judulnya Traktus urinarius pada kehamilan. Adapun anggota kelompok 4 yaitu Yasinta Nulia Sutrisno, Sania Sandi Safitri, Mutiara Madaniah, Siva Saparina, Ayu Wahyuni, Kartika Rizkia Maharani, Kansa Irunisa, saya Mufidah Ziati Mariani, dan Diva Syakira. Baik, materi pertama akan dibawakan oleh Kansa Irunisa. Kepada Kansa Irunisa dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi traktus urinarius, yaitu adalah suatu sistem yang memproduksi, mengumpulkan, dan membuang urin yang terdiri dari ginjal, ureter, vesika, dan uretra. Adapun susunan sistem perkemihan, yaitu ada 2 ginjal atau ren yang menghasilkan urin, yang kedua ada 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih. Yang ketiga yaitu salah satu vesika urinaria, yaitu tempat urin dikumpulkan, dan yang selanjutnya yaitu satu uretra atau urin yang dikeluarkan dari materi selanjutnya, penyampaian anatomi traktus urinarius akan disampaikan oleh Siva Saparina. Kepada Siva Saparina dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan mengenai anatomi traktus urinarius. Yang pertama di sini ada ginjal, ren atau kidney ini abdomen. Kemudian memiliki fungsi mempertahankan keseimbangan cairan asam, basa, garam, dan juga zat lainnya. Berikut gambar-gambar anatomi dari keterangan ini. Organ-organ anatomi dari traktus urinarius ini terdapat dari 16 bagian. Yang pertama ada vena arcutea, dan yang kedua ada artena lobarius, ketiga ada vena interlobarius, ada cortex, arteri interlobarius renis, ada vena interlobius renis, arteri renalis, vena renalis, ada calyx mayor, calyx renalis, calyx minor, ureter. Kemudian juga ada arteri arcutea, papilla pyramidalis, kemudian ada column renalis, dan yang terakhir ada kapsula adiposa renal. Itu merupakan anatomi dari traktus urinarius. Kemudian yang kedua, terdapat dari ureter. Ureter ini merupakan terdiri dari dinding-dinding lobus dari yang fibrus, lapisan yang tengah yang berotot, dan lapisan mukosa sebelah dalam. Fungsi tersendiri dari ureter ini untuk menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ayu Wahyuni. Kepada Ayu Wahyuni dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada vesika urinaria. Sering disebut kandung kemih atau buli-buli, dapat mengembang mengempis seperti balon karet, terletak di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. Fungsi dari vesika urinaria adalah tempat untuk menampung urin yang berasal dari ginjal melalui ureter, yang selanjutnya diteruskan ke uretra melalui mekanisme sphincter. Di sini terdapat gambar keterangannya. Yang pertama ada uretra, ada peritoneum parietal, ada ureter, ada trigono, ada orificium uretra externum, ada neck vesica urinaria, ada sphincter uretra interna, ada prostate, dan ada musculus destructor of urine.
Yang selanjutnya ada uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan urin keluar. Untuk selanjutnya, proses pembentukan urin akan disampaikan oleh Sania Sandi Safitri. Kepada Sania Sandi Safitri dipersilakan. Baik, selanjutnya proses pembentukan urin. Yang pertama ada filtrasi. Filtrasi adalah proses perpindahan cairan dari glomerulus menuju ke kapsula Bowman. Terjadi proses filtrasi sel-sel darah, trombosit, dan protein agar tidak ikut dikeluarkan oleh ginjal. Hasil urin primer, elektrolit, kritaloid, ion HCO3, garam-garam, glukosa, natrium, kalium, dan asam amino. Next. Yang kedua ada reabsorpsi. Reabsorpsi yaitu proses penyerapan kembali setelah terjadi filtrasi di glomerulus yang terjadi di bagian tubulus contortus, proksimal, dan lengkungan Henle. Hasilnya urin sekunder yang sudah tidak memiliki kandungan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh lagi. Yang ketiga ada augmentasi, yaitu zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan disekresikan. Terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus pengumpul sebagai tempat penyimpanan urin untuk sementara. Hasilnya urin sebenarnya. Baik, untuk faktor perubahan traktus urinarius akan disampaikan oleh Mutia. Untuk Mutia dipersilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu faktor perubahan traktus urinarius. Yang pertama, ada faktor internal yaitu menyangkut hormon, dan terdapat hormon diuretik dan hormon insulin. Pada hormon diuretik yang dikeluarkan oleh kelenjar saraf hipofisis, pengeluaran hormon ini berpengaruh dalam proses reabsorpsi air pada tubulus contortus distal, sehingga permeabilitas sel terhadap air meningkat. Lalu hormon insulin dikeluarkan oleh pulau Langerhans dalam pankreas yang berfungsi mengatur gula dalam darah. Selanjutnya terdapat faktor eksternal, yaitu yang mengangkut jumlah air yang diminum yang akan mempengaruhi konsentrasi. Urin yang dihasilkan akan meningkat dan encer. Untuk perubahan anatomi pada ibu hamil akan disampaikan oleh Saudari Diva. Untuk Saudari Diva dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada perubahan anatomis pada ibu hamil. Trimester 1 pada kehamilan kandung kencing tertekan sehingga sering timbul kencing. Dan keadaan ini hilang dengan tuanya kehamilan bila uterus gravidus keluar dari rongga panggul. Selanjutnya ada trimester 2, kandung kencing tertekan oleh uterus yang membesar mulai berkurang karena uterus sudah mulai keluar dari uterus. Pada kandung kemih tertarik ke atas dan keluar dari panggul sejati ke arah abdomen. Terima kasih kepada Diva. Selanjutnya untuk perubahan dan pemeriksaan akan dibacakan oleh Kartika. Baik, yang selanjutnya ada perubahan anatomis pada ibu hamil pada trimester 3. Pada akhir kehamilan, bila kepala janin mulai turun ke pintu atas panggul, keluhan sering kencingnya timbul lagi karena kandung kemih akan mulai tertekan kembali. Yang selanjutnya ada pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan urinalisis, yaitu untuk mendeteksi zat yang keluar dari urin. Yang kedua, pemeriksaan urin kultur untuk mengisolasi mikroorganisme yang menyebabkan infeksi. Yang ketiga, ada pemeriksaan radiologi atau BMO, Kinder Ureter Bladder, untuk mengetahui kelainan pada sistem urinaria. Dan yang keempat, USG atau ultrasonografi
untuk memperlihatkan struktur anatomi organ-organ traktus urinarius, yaitu ginjal, ureter, dan vesika urinaria, serta prostat. Untuk topik penyakit traktus urinarius pada kehamilan akan disampaikan oleh Yasinta. Kepada Yasinta dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada penyakit traktus urinarius pada kehamilan. Yang pertama ISK atau infeksi saluran kemih, yaitu infeksi bakteri yang masuk lewat uretra, lalu menginfeksi saluran kencing, kandung kemih, bahkan ginjal. Penyebab ISK pada ibu hamil yaitu rahim membesar, mendesak kandung kemih, menyebabkan ibu sering menahan kencing karena kesulitan untuk mengosongkan kandung kemih sehingga terjadi infeksi. Selanjutnya ada Children's Hospital of Philadelphia atau CHOP menyatakan jenis-jenis ISK pada ibu hamil, yaitu ada cistitis, ada bakteriuria asimptomatik, ada pyelonefritis atau infeksi ginjal. Untuk selanjutnya, penata laksanaan akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, SK pada ibu hamil yang tergolong gejalanya ringan itu akan dilakukan rawat jalan. Sedangkan di SK dengan gejala-gejala seperti gejala demam, peningkatan leukosit, muntah dan dehidrasi akan dilakukan rawat inap dan diberikan antibiotik golongan penisilin dan cefalosporin. Contohnya seperti ada nitrofurantoin monohidrat diberikan 100 mg 2 kali sehari selama 5-7 hari. Selanjutnya ada amoxicillin 500 mg 2-3 kali dalam sehari selama 5-7 hari. Terus selanjutnya ada amoxicillin clavulanat dengan dosis 500 atau 125 mg 2 kali 1 selama 3-7 hari. Lalu ada cepalexin 500 mg 2 kali 1 selama 3-7 hari. Ini adalah referensi yang kelompok kami ambil, ada beberapa. Terima kasih, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.